Halo guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya sedang belajar tentang PKP atau penilaian kinerja puskesmas ya. Di tahun 2022 ini PKP di farmasi itu ada 9 ya di UKP. Sebelumnya farmasi ini ikut UKP ya. UKP ini usaha kesehatan perseorangan. Jadi di puskesmas itu ada UKP, ada UKM, usaha kesehatan masyarakat ini. Kemudian ada UKM pengembangan. Nah, kita di farmasi itu masuk di UKP. UKP ada 9 penilaian yang di tahun 2021 itu cuma 5 ya. Cuma 5 atau berapa sekarang jadi 9 ya. 2022. Apa saja yang dinilai? Yang pertama itu kesesuaian item obat dengan yang tersedia di Fornas. Fornas ini adalah formularium nasional. Kemudian ketersediaan obat dan vaksin, penggunaan antibiotik pada penata laksanaan ispanon pneumonia, kemudian penggunaan antibiotik pada penata laksanaan kasus diare. Dua ini yang masuk laporan POR ya. POR ini adalah penggunaan obat rasional di puskesmas itu. Kemudian penggunaan injeksi mialgia, pengkajian resep dan pelayanan resep dan pemberian informasi obat, konseling dan pelayanan informasi obat. Ini yang di UKP ya. Farmasi ada 2 ya, di UKP dan UKM pengembangan. Pengembangannya itu apa? Adalah Gema Cermat ya. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Di mana kegiatan ini masuk di UKM ya, UKM pengembangan, usaha kesehatan masyarakat. Di UKM pengembangan Gema Cermat ini kefarmasian ada 3 poin yang dinilai. Yang pertama itu kita harus ada kader aktif. Kemudian yang kedua jumlah wilayah yang dilakukan kegiatan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dan jumlah masyarakat yang telah tersosialisasikan. Kader aktif ini parameternya kader aktif seperti apa sih ya? Kader aktif ini adalah kader yang setelah kita melakukan kegiatan Gema Cermat, kader tersebut aktif ya. Dia melakukan kegiatan Gema Cermat dengan cara mengundang kita sebagai narasumber ya, seperti itulah. Kemudian jumlah wilayah kegiatan, misal di wilayah kita ada 10 desa ya. Dari 10 desa itu kita jadikan target 25% dari 10 itu harus kita sosialisasikan. Misal 25% dari 10 itu adalah 3 desa ya, jadi minimal 3 desa itu kita harus melakukan sosialisasi ya. Sosialisasinya minimal 3 desa untuk mencapai target dari poin kedua ini. Kemudian jumlah masyarakat ini ya sama 25%. Ini di UKM pengembangan. Kalau di UKP juga sama sih. Sudah ada persentase targetnya kok. Target 80, 85, 20. Nah ini kita tinggal melihat saja sumber datanya dari mana. Nah, ini bisa dilihat data stok obat, kemudian LPLPO. Ya, seperti itulah. Ada lagi farmasi itu di admin ya. Jadi farmasi ngisi PKP itu ada 3, di UKP, UKM pengembangan dan admin. Kita langsung lihat admin. Nah ini di admin itu berapa penilaian ini? 1 Jen. Iya, cuma 1 tentang SOP pelayanan kefarmasian. Di admin yang harus kita penuhi
adalah SOP pelayanan kefarmasian. SOP pengelolaan dan farmasi dari perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian SOP pelayanan farmasi klinik itu kita harus ada. Jadi harus dipenuhi ya SOP ini, masuk admin. Nah, ini maksudnya apa? Tidak ada SOP, ada SOP tidak lengkap, ada. Ini adalah nilainya ya. Kalau kita lihat ini. Tuh, ada nilainya ini. Kalau kita tidak ada SOP nilainya 0. Kalau ada SOP tidak lengkap nilainya 4. Ada SOP lengkap nilainya 7. Ada SOP lengkap, ada dokumentasi pelaksanaan nilainya 10. Seperti itu. Ini tentang PKP farmasi. Ulangi lagi. Farmasi ngisi PKP itu ada 3 di UKP. UKP ada 9 poin. UKM pengembangan Gema Cermat ada 3 poin dan admin ada 1 poin. Kemudian yang saya lakukan itu kan saya baru di puskesmas. Kalau PKP ini dilakukan, laporannya itu per 3 bulan ya, per 3 bulan. Jadi kita harus merekap. Jadi Januari itu dapat data berapa, Februari dapat data berapa, Maret dapat data berapa. Kemudian itu jadi data laporan tribulan 1 ya. Seperti itu. Kalau enggak kita rekap nanti sulit. Soalnya sebelumnya di tahun 2021 saya enggak ngerekap seperti ini. 2021 saya hitung manual. Misal ini ya, penggunaan antibiotika pada penata laksanaan ISPA non pneumonia. Ini kan tiap bulan kita mengirimkan data POR. Itu saya tambahkan dari Januari, Februari, Maret saja ya. 3 bulan ini saya tambahkan, saya masukkan di kolom kuning ini. Oh, ternyata kok kurang praktis ya. Kurang praktis kalau seperti ini. Saya buatlah rumus Excel seperti ini ya. Rumus Excel ini nantinya kan ini sudah terumus. Misal ini kita masukkan data ya. Ini kan kesesuaian item obat dengan yang tersedia dalam Furnas 80%, 146. Kita punya data 134 item obat. Otomatis nilainya muncul loh. 92,4. Jadi persen kinerja puskesmasnya 100% pada bulan Januari. Nantinya pada bulan Februari juga seperti itu ya. Misal ada obat yang kosong di bulan Februari 131. Nilainya cakupan realnya 90,3%, subvariabelnya dia 100. Kemudian di Maret obatnya tambah kosong lagi, tinggal 120 item obatnya. Masih 82% cakupan realnya. Jadi persen kinerja puskesmasnya masih 100 ya. Ini sudah terumus. Nah, nantinya dari data-data Januari, Februari, Maret ini akan masuk di tribulan ini ya. Kemudian April, Mei, Juni masuk di tribulan 2. Sudah saya buatkan rumus seperti ini. Nantinya endingnya akan ada di rekap 1 tahun. Biasanya awal tahun itu di des ya, kita di des untuk laporan dari PKP ini. Itu kita sudah tidak sulit, sudah tidak ngitung manual lagi, sudah terumus seperti ini. Nanti teman-teman bisa download
Excel ini di link deskripsi ya. Saya taruh di link deskripsi.